Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah diskusi yang kemarin, materi kemarin yang disusun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tentang Omnibus Law. Nah, saya ingin berbicara dulu ini soal ini. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum organisasi, itu rumusnya adalah miskin struktur, kaya fungsi. Kenapa? Ini untuk sesuai dengan asas hukum keuangan negara, yaitu efektif efisien. Maksudnya miskin struktur itu pejabatnya sedikit tetapi fungsinya banyak. Nah, di Indonesia, struktur Indonesia itu sangat gemuk. Lihat saja di kementerian misalkan. Di kabinet itu sudah ada menteri koordinator, ada menteri, kemudian ada wakil menteri. Itu kan gemuk, itu belum lembaga-lembaga lainnya. Diputi, kanit, kabit dan sebagainya. Banyak sekali. Sedangkan aslinya Omnibus Law ini Omnibus Law itu di Indonesia itu bukan barang yang baru aslinya. Misalkan dulu ada Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Otodam, itu Omnibus Law itu mengatur banyak hal. Kalau sekarang ini kan lebih banyak lagi. Gitu. Nah, itu kan aslinya filosofinya adalah untuk Omnibus Law itu adalah undang-undang untuk diterapkan di negara-negara yang mempunyai filosofi struktur yang ramping. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di awal. Apakah ini Omnibus Law sesuai dengan struktur Indonesia yang sangat gemuk ini? Itu. Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas soal objek uji konstitusionalitasnya di MK. Kalau misalkan ada gugatan-gugatan tentang Omnibus Law. Itu ada dua kan di MK itu. Satu nguji soal materi, yang satu nguji soal formilnya, prosesnya. Kita mulai dulu dari yang materi. Kalau yang ngujinya soal materi itu adalah soal pasal atau ayat-ayatnya itu yang diuji ya. Ayat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal 22 Undang-Undang Dasar misalkan. Pasal undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar misalkan itu. Nah, itu nanti yang dibatalkan atau kalau diterima yang dibatalkan adalah pasalnya. Memang ada beberapa pemohon yang sangat cerdik. Ia menguji pasalnya atau ayatnya, tetapi ini berdampak sistemik terhadap undang-undangnya. Akhirnya ketika dikabulkan, maka undang-undangnya itu luntur semuanya. Nah, yang kedua itu soal materi, di luar materi atau formil. Dampaknya ketika nguji ini, ketika di pemohonnya isi dari pemohonnya itu diterima oleh majelis, maka konsekuensinya adalah undang-undang ini dibatalkan. Kenapa demikian? Karena untuk membuat peraturan perundang-undangan itu sudah ada pedomannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini harus ditaati. Kenapa ini harus ditaati? Karena posisinya di Undang-Undang Dasar di Indonesia itu pasal 1 ayat 3 ini, negara hukum diartikan dengan undang-undang. Maka untuk membuat undang-undang harus ada protap yang jelas, harus ada detail, harus di prolegnas, naskah kajian, dan lain sebagainya. Ini rapat ini sudah masuk dalam pembahasan rapat pertama enggak? Rapat pertama itu soal rapat komisi anggaran dan sebagainya. Kemudian rapat kedua itu paripurna. Setelah rapat rapat dua itu soal soal anggaran, komisi dan sebagainya. Kalau rapat pertama itu soal paripurna dan sebagainya. Rapat tingkat pertama. Nah, kalau di tingkat pertama ini di paripurna ini ternyata undang-undang ini tidak disetujui, maka besok tidak boleh mengajukan undang-undang yang terkait dengan ini lagi. Nah, di pembahasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, itu soal perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Seperti tadi yang saya ceritakan. Ada prolegnas, naskah akademik.
dan sampai dengan adanya pengesahan. Nah, kejadian di Omnibus Law ini menurut hemat sependek pengetahuan saya, itu di situ ada semacam cacat formil. Kenapa cacat formil? Saya katakan cacat formil, karena beberapa kejadian itu ada statement-statement yang dimana setelah ketuk palu dan mau diserahkan kepada pemerintah, itu masih ada revisi-revisi, misal revisi-revisi soal titik koma, titik apa, lembar, dan sebagainya. Padahal ini soal undang-undang itu sakral, jangan sembarangan. Kalau soal ngomong error persona, atau soal ngomong ini karena kekhilafan, pejabat tata usaha negara itu tidak boleh salah azasnya ini. Kenapa demikian? Karena ia pertama pejabat negara. Yang kedua, ia digaji dan punya fasilitas untuk melakukan koreksi-koreksi itu. Punya staf, punya tenaga ahli, punya sekretariat, jenderal, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh salah. Maka itu yang disebut sebagai prinsip kehati-hatian. Salah ketik pun tidak boleh. Tapi pada pasal ini sudah ada ketuk-ketukan dan sebagainya. Setelah ketuk masih ada revisi. Ini kan problem. Nah, ketika ini menjadi problem, maka arahnya kemana? Satu, bisa diujikan ke MK. Pondasinya adalah ini. Salah satu pondasi ya, adalah negara hukum ini. Yang kedua, bisa dikeluarkan Perpu. Tapi kan persoalannya ini Omnibus Law ini yang membuat itu, yang mengusulkan itu adalah pemerintah. Maka pemerintah perlu didorong untuk membuat Perpu. Nah, selain ini, selain diuji MK dan Perpu, masih ada lagi potensi gugatan yang diarahkan kepada anggota DPR maupun pemerintah, yaitu potensi unrehmatic overhead debt, perbuatan melawan hukum penguasa. Kenapa demikian? Karena ada proses-proses yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dilewati. Nah, ini kalau untuk DPR itu bisa para dapilnya, penduduk dapilnya itu melakukan gugatan ini. Jadi kalau misalkan masyarakat setiap dapil itu melakukan gugatan ini buat puyeng itu. Buat puyeng. Nah, ini untuk sifat kehati-hatian. Supaya apa? Sebagai pejabat tata usaha negara, baik berposisi sebagai pemerintah maupun sebagai anggota dewan itu tidak boleh sembarangan. Itu adalah amanat dari rakyat. Maka harus taat sama azas dan prinsip. Kalau misalkan undang-undang ini adalah untuk kebaikan bersama, maka prosesnya harus lebih baik. Jika awalannya sudah bobrok, maka produknya juga bobrok, tidak berkualitas. Padahal sebagai pejabat tata negara itu menjamin kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Dan itulah gunanya negara hukum, untuk menjaga kualitas dan tidak untuk menjaga para pejabat negara itu tidak melakukan sewenang-wenang. Itulah ketertiban namanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.